Baiklah, saya Mela Monika Putri. Di sini saya akan membacakan hasil PPT saya tentang epidemiologi HIV dan AIDS. Secara global, menurut WHO, menunjukkan sampai akhir tahun 2020 terdapat 37,7 juta orang yang hidup dengan HIV. Sebaran distribusi tertinggi ditemukan di Afrika, yaitu 67,4%, diikuti oleh Amerika 9,8%, Asia Tenggara 9,8%, Eropa 6,9%, Pasifik Barat 5%, dan Mediterranean Timur 1,1%. Angka kasus baru infeksi HIV secara global tahun 2020 sebanyak 1,5 juta, yaitu 150.000 anak berusia di 15 tahun dan 1,3 juta berusia di atas 15 tahun, termasuk orang dewasa. Next, Mil. Sedangkan data infeksi di Indonesia, data infeksi HIV di Indonesia per tahun 2020 menunjukkan 540.000 orang terinfeksi HIV. Dari data tersebut, 18.000 merupakan anak usia kecil dari 15 tahun dan 520.000 berusia besar dari 15 tahun, termasuk orang dewasa, 190.000 perempuan, dan 330.000 laki-laki. Next, Mel. Angka kasus baru terinfeksi HIV di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 28.000. Distribusi kasus baru tersebut berdasarkan usia dan jenis kelamin, yaitu 3.200 anak berusia kecil dari 15 tahun dan 24.000 berusia besar dari 15 tahun. Selanjutnya, infeksi HIV di Indonesia. Infeksi HIV di Indonesia dominan ditemukan pada populasi kunci dengan prevalensi 17,9% pada kelompok LSL, 13,7% pada kelompok pengguna narkoba suntik, 11,9% pada waria, 2,1% pada pekerja seks. Selanjutnya yaitu pada data mortalitas. Dibandingkan satu dekade yang lalu, tahun 2010, mortalitas global akibat HIV dan AIDS ini telah mengalami penurunan sebesar 47%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan terhadap akses obat ARV, upaya preventif, diagnostik, dan perawatan. Hanya itu hasil PPT saya. Jika ada pertanyaan, apakah teman-teman ada pertanyaan? Bang, ingin bertanya, Mela. Silakan, Bang. Yang pertanyaannya itu, apa saja pengaruh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari? Baiklah, pertanyaan Bang Trisko akan malah jawab kembali. Apa saja pengaruh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai dasar untuk mengembangkan kearifan dalam pengetahuan dan juga sebagai sarana untuk mengetahui tentang variasi kebenaran pengetahuan tentang HIV itu, Bang. Hanya itu, Bang. Apakah Bang Trisko sudah mengerti? Udah. Terima kasih. Apakah ada lagi pertanyaan? Mila. Silakan, Mila. Baik, bagaimana cara melindungi masyarakat dari penyakit HIV? Baiklah, Mila. Langsung Mila jawab. Pertanyaannya, bagaimana cara melindungi masyarakat dari penyakit HIV? Yang pertama yaitu saling setia terhadap pasangan, hindari perganti-gantian pasangan. Yang kedua yaitu hindari penggunaan narkoba, terutama melalui jarum suntik. Yang ketiga yaitu edukasi HIV yang benar, mengetahui cara penularan, pencegahan, dan pengobatan dapat membantu pencegahan penularan HIV di masyarakat. Hanya itu, Mila. Apakah Mila mengerti? Terima kasih, Mela. Saya paham. Baiklah, terima kasih teman-teman. Hanya sampai di situ. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu epidemiologi penyakit HIV, AIDS,
HIV AIDS atau bisa disebut human immunodeficiency virus. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan kemudian menimbulkan AIDS. Virus HIV menyerang salah satu jenis sel darah putih yang berfungsi untuk kekebalan tubuh. AIDS atau disebut acquired immune deficiency syndrome. AIDS adalah menurunnya daya tubuh terhadap berbagai penyakit karena adanya infeksi HIV. Seorang terinfeksi HIV dapat dengan mudah terserang berbagai penyakit dalam keadaan normal sebenarnya tidak terlalu bahaya, akan tetapi bagi mereka telah terinfeksi HIV. Untuk state of susceptibility, tahapan ini di mana terjadi interaksi antara host bibit penyakit dan lingkungan. Host yang sehat berinteraksi pengidap HIV melalui hubungan seksual maupun non-seksual. State of subclinical disease. Pada fase ini, host tidak memperlihatkan gejala-gejala walaupun jumlah HIV semakin banyak dan semakin menggoli kekebalan tubuh. Mekanisme penularan HIV terdapat ilmu komponen proses pada penyakit menular, agen, reservoir, porta, entry, and exit transmission. Agen merupakan organisme penyebab penyakit pada penyakit HIV. Agen berupa virus. Virus tersebut dinamakan human immunodeficiency virus. Gambaran prevalensi penyebab menurun karakteristik demografis, distribusi menurut umur, yaitu di Indonesia proporsi kumulatif kasus AIDS tertinggi dilaporkan pada kelompok umur 20 sampai 29 tahun, yaitu 18.287 orang. Distribusi golongan umur penderita di AIDS Eropa, Afrika, dan Asia tidak berbeda jauh. Kelompok terbesar adalah golongan umur 30-39 tahun, disusul dengan golongan umur 40-49 tahun. Distribusi menurut jenis kelamin. Dari semua data yang telah dikumpulkan, maka secara umum dapat dikatakan bahwa laki-laki lebih banyak tertular HIV dibanding wanita. Distribusi menurut jenis kelamin penderita AIDS sesuai dengan cara penularan yang dominan di negara-negara tersebut saat distribusi ratio penderita pria dan wanita di Afrika hampir sama. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman. Kak Fira, Nila. Baik, Kak. Silakan, Kak Fira. Dulu Mila. Jelaskan manfaat epidemiologi dan konsep terjadinya penyakit Hawa. Mohon maaf, Kak, Hawa itu tidak disebutkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Kak Fira, yaitu manfaat epidemiologi, yaitu membantu pekerjaan administrasi kesehatan, dapat menerangkan penyebab suatu masalah kesehatan, dapat menerangkan perkembangan alamnya suatu penyakit, dapat menerangkan keadaan suatu masalah kesehatan, epidemi, pandemi, endemi, aporadik. Konsep dasar terjadinya penyakit itu suatu penyakit timbul akibat dari beroperasinya berbagai faktor baik dari agen induk semang atau lingkungan. Di dalam usaha para ahli mengumpulkan pengetahuan mengenai timbulnya penyakit. Mereka telah membuat model-model timbulnya penyakit. Atas model-model tersebut dilakukanlah eksperimen terkendali untuk menguji sampai di mana kebenaran dari model-model tersebut. Gimana Kak Fira? Apakah Kak Fira mengerti? Sudah, Mila. Apakah ada yang bertanya lagi, teman-teman? Jika tidak ada, saya akhiri. Atau gimana, teman-teman? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Munula.
Di sini saya akan menampilkan HIV dan AIDS. Infeksi HIV secara epidemiologi tersebar luas di seluruh dunia dengan konsekuensi tertinggi ditemukan di daerah Sahara Afrika. Secara global, data statistik global dari WHO eh, mengklaim HIV dan AIDS menunjukkan sampai akhir tahun 2020 terdapat 37,7 juta orang yang hidup dengan HIV. Sebaran distribusi tertinggi ditemukan di Afrika yaitu 67,4%, diikuti oleh Amerika 9,8%, Asia Tenggara 9,8%, Eropa 6,9%, Pasifik Barat 5%, dan Mediterania Timur 1,1%. Dari data global tersebut, 1,7 merupakan anak usia di bawah 15 tahun dari 30 juta berusia di atas 5 tahun tersebut menunjukkan 84% orang dengan HIV mengetahui status mereka, mengetahui screening dan tes diagnostik. 73% orang dengan viral load yang bersupresi angka kasus infeksi HIV secara global di tahun 2020. Sebanyak 1,5 juta yaitu 150 anak berusia di bawah 15 tahun dan 1,3 juta berusia di atas 5 tahun termasuk dewasa. 660.000 perempuan dan 440.000 laki-laki. Angka kematian infeksi HIV dan AIDS secara global di tahun 2020 sebesar 680.000. Di Indonesia, secara Indonesia yaitu data infeksi HIV di Indonesia per tahun 2020 menunjukkan 540.000 orang terinfeksi HIV. Dari data tersebut, 18.000 merupakan anak usia kurang dari 15 tahun dan 520.000 berusia besar dari 15 tahun termasuk dewasa. 190.000 perempuan dan 330.000 laki-laki. Persentase orang dengan infeksi HIV di Indonesia yang telah mengetahui situs infeksi mereka melalui screening dan tes diagnostik sebesar 66%. Persentase orang dengan infeksi HIV yang mendapatkan ARV sebesar 26%. Sedangkan persentase orang dengan terapi ARV yang memiliki viral load tersupresi belum ada laporan dari Indonesia. Angka kasus baru infeksi HIV di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 28.000. Angka insidensi per 1.000 penduduk atau sama dengan 0,10. Distribusi kasus baru tersebut berdasarkan usia dan jenis kelamin yaitu 3.200 anak berusia kurang dari 15 tahun dan 24.000 berusia lebih dari 15 tahun. 9.500 merupakan dan 15 perempuan dan 15.000 laki-laki. Dilaporkan pulang kematian akibat infeksi HIV dan AIDS di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 24.000. Infeksi HIV di Indonesia dominan ditemukan pada populasi kunci dengan prevalensi 17,9% pada kelompok LSL, 13,7% pada kelompok pengguna narkoba suntik, 11,9% pada waria, 2,1% pada pekerja seks, dan 0,7% pada tahan penjara. Sekian, terima kasih presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari kakak-kakak dan teman-teman? Ada buat dari Trisko. Baik, Om Trisko. Yang pertanyaannya itu
dapatkah kita membedakan seseorang yang mengidap HIV dengan orang yang tidak mengidap hanya dengan melihatnya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Trisko. Pertanyaannya yaitu, dapatkah kita membedakan seorang mengidap HIV dengan orang yang tidak mengidap HIV hanya dengan melihatnya? Jawabannya yaitu, status HIV seseorang tidak dapat diketahui hanya dengan melihatnya. Bila belum muncul gejala, tidak dapat terlihat terinfeksi atau tidak. Sementara dalam darah sudah terdapat virus dan dapat menularkan pada orang lain. Sekian jawabannya. Apakah Bang Trisko mengerti? Ngerti ya, Bud. Baik, selanjutnya apakah ada lagi pertanyaan? Fira, Put. Baik, Kak Fira. Eh, Pertanyaannya yaitu berapa banyak kasus HIV di Indonesia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Fira. Pertanyaannya yaitu berapa banyak kasus HIV dan AIDS di Indonesia? Di sisi lain, jumlah kasus HIV perempuan yaitu 21.737 kasus. Dan yang gendernya tidak diketahui 0 kasus. Adapun jumlah kasus AIDS pada laki-laki mencapai 7.375 kasus atau setara 74,48%. Dari total kasus AIDS di Indonesia pada 2022. Sementara kasus AIDS perempuan yaitu 2.521 kasus dan gendernya tidak diketahui 5 kasus. Baik, sekian jawaban dari saya. Apakah Kak Fira mengerti? Ngerti, Put. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan menampilkan hasil tugas saya yaitu epidemiologi. Epidemiologi dalam bahasa Yunani yaitu epi berarti pada atau tahap, demos masyarakat, logos ilmu. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari penyebaran dan faktor menentukan kejadian atau keadaan yang berhubungan dengan kesehatan dalam masyarakat tertentu dan menerapkan ilmu ini dalam mengendalikan masalah kesehatan. Lanjutlah. Pengertian epidemiologi menurut para ahli, yaitu Greenwald mengatakan bahwa epidemiologi mempelajari tentang penyakit dan segala macam kejadian yang mencapai kelompok atau penduduk. Kelebihannya adalah adanya penekanan pada kelompok penduduk yang mengarah pada distribusi suatu penyakit. Abderrahman yaitu 1974, epidemiologi adalah suatu ilmu mengenai terjadinya dan distribusi keadaan masyarakat, penyakit perubahan pada penduduk, begitu juga determinannya serta akibat-akibat yang terjadi pada kelompok penduduk. Lanjut, Mela. Sejarah epidemiologi dengan terjadinya perubahan dan perkembangan dasar berpikir para ahli kesehatan masyarakat di masa ke masa, situasi dan kondisi zaman, makanya terhadap proses terjadinya penyakit telah ditemukan beberapa teori. 1. Contagion teori, untuk terjadinya penyakit ada kontak antara manusia. Perkembangan berdasarkan pengamatan epidemi dan penyakit lebra di Mesir. Yang kedua, Hippocratic teori, kuasa penyakit berasal dari alam, cuaca, dan lingkungan. 3. Miasmatic teori, hampir sama dengan Hippocratic teori, kuasa penyakit berasal dari gas-gas buruk dari bumi.
Lanjut, Mela. Tujuannya secara pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, yaitu eliminasi respirasior, yaitu mengatasi penderita dan karantina, memutuskan mata rantai penularan, peningkatan sanitasi lingkungan dan izin perorangan, mengelompokkan melindungi kekelompokan dan rentan, bayi dan anak balita dan adalah kelompok yang rentan terhadap penyakit menular. Baiklah, terima kasih. Apakah dari teman-teman atau adik-adik yang bertanya? Dari Kak. Putri, Kak. Jadi, Baiklah, Dery akan bertanya kepada Kak Vira, yaitu bagaimanakah peran epidemiologi dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat? baiklah, pertanyaan Dery yaitu bagaimanakah peran epidemiologi dalam mengatasi masalah kesehatan dalam masyarakat? Yaitu dalam bidang kesehatan, epidemiologi mempunyai peran yang cukup besar karena hasilnya dapat digunakan untuk mengadakan analisis perjalanan penyakit di masyarakat serta perubahan yang terjadi dari akibat intervensi alam atau manusia, mendeskripsikan pola penyakit pada sebagai kelompok masyarakat. Apakah Dery mengerti? Kak, terima kasih Kak. Apa masih ada selanjutnya, teman adik-adik? Putri, Kak. Baik, Put. Baik, pertanyaannya yaitu bagaimana konsep terjadinya penyakit dalam epidemiologi, jelaskan dengan salah satu penyakit. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri, yaitu bagaimana konsep terjadinya penyakit dalam epidemiologi dan jelaskan dengan salah satu penyakitnya, yaitu kejadian timbulnya penyakit dalam pandangan epidemiologi modern merupakan sebuah proses yang bersifat multikausal, yaitu sebagai pengaruh sejumlah faktor-faktor resiko dan faktor preventif beserta interaksi antar masing-masing faktor tersebut. Apa Putri paham? Paham, terima kasih, Kak. Baiklah, sampai di situ tugas epidemiologi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.